Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Rida Istas Tepu SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah hukum pidana. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Muhammad Tupi Hidayatullah dari kelas AK21F Universitas Nusa Putra. Pada video ini, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang gabungan tindak pidana atau Fun Stuff Perfect. Langsung saja kita ke videonya. Gabungan tindak pidana perbarengan Saman Lufan Staff Barfright, studi kasus Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 160 garis miring pidana biasa garis miring 2013 garis miring Pengadilan Negeri Gunung Sintewu. Pada kesempatan ini saya akan sedikit dulu menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan tindak pidana perbarengan. Jadi yang dimaksud dengan konkorus itu suatu tindak pidana perbarengan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dari seseorang melanggar beberapa pasal walaupun waktunya berbeda, tetapi belum ada kasus yang diputuskan oleh hakim. Adapun salah satu contoh summon loop, di sini saya akan menjelaskan sesederhana mungkin, tidak akan terpaku ke dalam bacaan. Studi kasusnya yaitu terjadi pada tahun 2013, tepatnya di Nias, yaitu hari Rabu. Kronologi kasusnya, pada hari Rabu tersebut, seorang terdakwa sedang berada di perkebunan sambil membawa parangnya. Tidak lama kemudian, datanglah seorang korban, yaitu siswi SMP, yang hendak pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian, terdakwa langsung melancarkan aksinya, yaitu menyeret tangan korban untuk dibawa ke perkebunan tersebut. Karena korban berontak, lalu terdakwa mengatakan, "Jangan ribut, nanti kubunuh kau." Karena korban semakin berontak, maka terdakwa menghimpun kedua kaki dan tangan korban menggunakan kedua kaki dan tangan terdakwa, sehingga korban terjatuh dan tidak bisa bergerak. Lalu terdakwa mengatakan, "Ayo main, jangan macam-macam, nanti kubunuh kau." Setelah itu, terdakwa langsung melancarkan aksinya, yaitu memperkosa korban, lalu membuka semua baju korban. Setelah itu, terjadilah pemerkosaan. Setelah 10 menit, pemerkosaan tersebut selesai. Kemudian korban menangis. Setelah itu korban mengatakan kepada terdakwa bahwasanya, "Awas kau, nanti kulaporkan perbuatanmu kepada ayahku." Karena terdakwa kesal mendengarkan hal itu, langsung terdakwa mengayunkan parangnya kepada leher korban, dan leher korban digorok oleh terdakwa hampir dengan putus. Setelah itu, korban meninggal dunia, lalu terdakwa menutupi mayat korban dengan pelepah pinang. Setelah itu, terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Karena korban belum pulang juga, tak kunjung pulang ke rumahnya, orang tuanya khawatir dan dia mencari anaknya, tetapi tidak kunjung ditemukan. Setelah itu, mereka melaporkan kepada aparat kepolisian setempat karena meminta bantuan kepada mereka karena tidak ditemukannya. Setelah selang 2 hari, ternyata pada hari Jumat ditemukanlah mayat korban di perkebunan tersebut dengan ditutupi pelepah pinang. Ternyata mayat korban hampir membusuk dan sudah membusuk juga, lalu lehernya hampir putus. Dari kasus ini, terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 340 KUHP, yaitu tentang pembunuhan berencana, dan pasal 285 KUHP, yaitu tentang pemerkosaan dengan kekerasan. Ada hal-hal yang memberatkan. Itu yang pertama, ada perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Yang kedua, yaitu korban masih tergolong anak dan masih duduk di bangku sekolah. Yang ketiga, yaitu perbuatan terdakwa sangat tidak manusiawi. Adapun hal-hal yang merugikan, yang pertama yaitu terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya. Dalam kasus ini, putusan akhirnya yaitu terdakwa dipenjara 19 tahun penjara. Adapun analisis dari saya bahwasanya dalam hal-hal yang memberatkan itu masih kurang, karena walaupun tidak dijelaskan pada kronologi kasusnya, tapi sudah diketahui di pengadilan bahwasanya dulu pernah ada sengketa antara terdakwa dengan ayah korban, dan juga terdakwa pernah mencoba melakukan perbunuhan terhadap kakak korban, tetapi itu tidak dimasukkan kepada hal-hal yang memberatkan, seharusnya masuk karena sudah diketahui oleh pengadilan.
Dan juga analisis yang kedua, yaitu bahwasanya jaksa masih kurang atas tuntutannya, yaitu tuntutan pengancaman. Padahal sudah diketahui dalam kronologi kasusnya, banyak sekali pengancaman yang dilontarkan oleh terdakwa terhadap korban. Jadi kesimpulannya, kasus ini masuk ke dalam konkorus realis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.